bertemu lagi di ibadah PA kita Sabtu ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah PA kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami kelas anak balita dan kecil tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk mengadakan PA kami Tuhan, tapi kami masih tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang turut campur tangan dalam kegiatan ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memuji nama Tuhan, kita angkatkan pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Semua bertepuk tangan ya. Bangkit berdiri, kita mau angkatkan pujian kita cuy 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 di dam-dam. Kakak undang semua untuk buat gerakannya ya. Cuy 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 di dam-dam. Kita masih mau muji nama Tuhan. Kakak masih undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapak Abraham. Semua buat suaranya ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan.
sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kakak kami, agar kakak kami dapat menceritakan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak KKN. Kurang semangat kakak sapa sekali lagi. Shalom anak KKN. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya pasti luar biasa. Hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita buka dari Nahum 1 ayat 3. Ayo dibuka Alkitabnya. Nahum 1 ayat 3. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada yang tahu? Iya, perjanjian lama. Yang udah buka katakan amin. Oke, kakak baca ya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oke, sekarang Kak Bella mau nanya dulu sama anak-anak kakak ya. Siapa yang tahu tema kita hari ini? Ada yang tahu? Yang tahu Kak Bella kasih coklat, nanti Kak Bella gojekkan dari rumah Kak Bella ke sana. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tahu Kak Bella jawab. Tema kita hari ini adalah tetap dihukum. Apa? Ya, tetap dihukum. Kak Bella mau nanya sama anak-anak, siapa yang pernah dihukum? Ayo jujur. Banyak ternyata ya. Dihukum karena apa? Apa? Karena sering bohong. Terus karena bandel. Terus karena ganggu adeknya. Terus karena melawan sama mamanya. Nah, Kak Bella mau nanya, kalau dihukum, kira-kira dihukum seperti apa? Dipukul atau dimarahi? Macam-macam ya, kadang dipukul mamanya, kadang dimarahi mamanya. Nah, Kak Bella mau nanya, Kak, kenapa sih kalau misalnya kami berbuat jahat, kami tuh dihukum? Ada yang tahu kenapa? Karena apa? Kenapa sih Kak kalau misalnya kami mencuri, kami tuh dihukum sama mama kami? Kenapa kalau kami misalnya bandel, kami dihukum sama mama kami? Kenapa Kak? Ada yang bisa jawab? Iya, supaya kita nggak bandel lagi, supaya kita nggak mengulangi kesalahan kita lagi. Nah, kalau kita nggak ulangi kesalahan kita nggak bandel, kita nggak mencuri, pasti kita nggak kena hukum kan sama mama kita? Iya. Nah, Kak Bella ada cerita. Sebelum Kak Bella ke ceritanya, Kak Bella mau nanya dulu sama anak-anak. Siapa di sini yang rajin belajar? Ada? Oh, pintar semuanya. Siapa di sini yang malas belajar? Ayo jujur. Kalau misalnya malas belajar, sering nggak dimarahi mamanya? Misalnya kayak gini, ih Bella, kenapa nggak mau belajar? Sering dimarahi sama mama. Coba kalau misalnya rajin belajarnya, aduh nakku, pintar kali, mau apa biar mama belikan? Pasti sering kayak gitu kan? Nah, coba kalau misalnya malas belajar sama bandel, sering nggak mamanya belikan sesuatu? Enggak. Justru kalau misalnya malas belajar, bandel, mamanya ngomel-ngomel ya kan, bisa nanti ngomel dari pagi sampai malam. Nah, jadi Kak Bella ada cerita. Jadi di sekolah ada namanya, siapa ya kita bikin namanya? Oh, kita buat aja namanya Budi sama Tony. Budi ini dia itu anaknya rajin, pintar, nggak suka bohong. Nah,
bikinlah bu gurunya namanya Cynthia. Cantik namanya kan? Siapa yang namanya Cynthia ada? Belum ada pasti ya kan? Nah, jadi bu gurunya ini sering kali ditengoknya si Tony ini nggak ngerjain PR, ujian nyontek, malas belajar, bandel di kelas. Siapa di sini anak-anak yang suka bandel di kelas? Dia kayaknya ketua gengnya, ketua ribut, ketua bikin rusuh di kelas. Ada? Nggak ada, pintar semua anak KKN. Nah, jadi si Tony ini sering nyontek sama si Budi. Ujian pun dia, bagilah dulu jawaban nomor 1 apa? Nah, kayak gitu dia terus. Malas ngerjain PR, sering bikin ribut di kelas. Bu guru nggak dimarahinya, enggak. Didiamkannya, dibilangnya, Tony jangan seperti itu ya nak, katanya. Iya bu, tapi Tony ini sering kali melawan. Melawan dalam arti nggak peduli, tetap diulanginya lagi. Akhirnya bu guru marah samanya, dipanggilnya lah si Tony ini ke kantor guru kan. Dibilangnya, Tony, kalau kamu sering malas belajar, nyontek waktu ujian, sering buat ribut di kelas, ibu bakalan nurunin nilai kamu, katanya. Terus dibilangnya, kalau sering-sering Tony seperti ini, nanti kamu bisa tinggal kelas. Ayo, siapa di sini yang mau tinggal kelas? Ada? Gak ada yang mau kan? Pasti semua mau naik kelas, mau nilainya bagus. Akhirnya si Tony berpikir, gak mau lah aku tinggal kelas. Nanti dipukul mamaku aku. Nanti gak dikasih mamaku aku beli ini, beli itu, beli jajan, katanya. Terus berubahlah si Tony. Dia udah seperti si Budi, udah rajin, udah gak nyontek lagi. Nah, jadi anak-anak KKR harus seperti si Budi, harus rajin, gak boleh bandel. Nah, sama seperti ayat Alkitab kita ini tadi. Jadi orang-orang Yehuda itu sama orang-orang Niniwe itu, dia tuh sering kali buat jahat. Dia sering kali melawan perintah Tuhan. Tuhan itu dimaafkannya orang-orang Yehuda kan, sampai pada akhirnya Tuhan marah, dipilihnya lah si Nahum. Dibilangnya, Nahum anakku, beritahu sama orang-orang Yehuda, orang-orang Niniwe, kalau mereka jangan lagi berbuat jahat, supaya aku nggak menghukum mereka. Datang kata si Nahum, iya Tuhan. Nah jadi kakak mau nanya, bukan nanya sih, kayak bilang, Kak emang betul ya Tuhan itu bisa marah? Bisa. Buktinya, siapa yang pernah dengar cerita Menara Babel? Pasti semua dengar kan? Kenapa Tuhan meruntuhkan Menara Babel? Iya, karena mereka sombong, mereka angkuh, mereka melawan Tuhan, mereka mau menyayangi Tuhan ya kan? Jadi akhirnya Tuhan marah, Tuhan hancurkan Menara Babel, Tuhan pecah-pecah semua bahasa mereka, dan akhirnya mereka berantakan. Jadi sebenarnya Tuhan itu panjang sabar, penyayang, pengasih, pengampun, tapi ada tapinya. Apa itu Kak Bella? Tuhan bisa marah kalau kita bandel, kalau kita nakal, kalau kita pembohong, kalau kita mencuri, melawan orang. Tuhan itu marah, Tuhan itu nggak suka. Tuhan itu mau anak-anak Tuhan hidup di dalam kekudusan, hidup jadi orang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak hidup binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan yang masih kecil ini, agar kami
bisa menjadi lebih baik lagi, tidak nakal lagi, tidak melawan orang tua kami lagi, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari adik-adik kakak, kelas balita dan kecil disiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkatkan pujian kita. Kami bawa korban pujian. Silakan. Memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tadi kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni agar kami tetap berlayak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau menutup ibadah PA kita. Kita mau angkatkan pujian kita, kami semua. Menemani kami dari ibadah PA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, ajari kami Tuhan yang masih kecil ini agar kami bisa menjadi lebih baik lagi, tidak bandel lagi Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami selalu, Tuhan yang berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang berikan kesehatan, rezeki, serta umur yang panjang. Begitupun Tuhan dengan guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan yang memberkati dalam perkuliahannya, di dalam kehidupannya, di dalam masa depannya, dan juga yang sedang mencari jodoh Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya agar guru sekolah minggu kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mau pulang Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah PA kami ini, dan Tuhan yang memberkati juga supaya kami bisa kembali ber-PA minggu depan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan, mau sengaja dan tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Terimalah dan dengarkan doa kami Tuhan. Kami datang di dalam satu nama yang telah mengajarkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa di ibadah PA kita selanjutnya.